عشت من جديد لفعل ما أريد ما أريد. Pada malam ini akan membahas materi mengenai penggunaan dana zakat infak sedekah untuk kebutuhan energi masyarakat luas, dan yang akan lebih dibahas mengenai asnaf yang bernama sabilillah. Penggunaan dana zakat infak sedekah atau JIS untuk mendukung proyek-proyek transisi energi seperti pembangunan pembangkit listrik. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di desa miskin, kan ada mustahiknya miskin. Konversi energi bersih untuk lembaga pendidikan Islam. Di pendidikan Islam ada sabilillah. Atau program pelatihan energi terbarukan bagi mustahik. Ada beberapa mustahik ditatar walaupun mengeluarkan biaya dari JIS itu. Membuka peluang baru dalam menjawab tantangan lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat. Jadi sekarang tuh zakat, infak dan sedekah sudah meluas penggunaannya. Sudah ke berbagai hal ya, tidak hanya satu hal. Namun demikian, dari perspektif hukum Islam, penggunaan dana zakat khususnya harus mengacu pada ketentuan syar'i, terutama terkait 8 asnaf yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Jadi tetap kalau zakat, adakah salah satu di antara asnaf yang 8 atau tidak dalam pendistribusiannya? Asnaf yang 8 termaktub di dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu. Sesungguhnya zakat itu, sedekah di sini mananya zakat. 1 lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Wal masakini, yang kedua untuk orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha, yang ketiga untuk pengurus zakat, amil. Wal mu'allafati qulubuhum, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, mu'alaf. Wa fir riqabi, yang kelima rikob, untuk yang memerdekakan budak, nah, maksudnya. Wal gorimina, yang keenam orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, nah, yang ke-7 ya, untuk jalan Allah. Wabni sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. 8 ya, ada 8. Faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Wallahu alimun hakim, dan sesungguhnya Allah maha mengetahui, alim, dan maha hakim, bijaksana. Jadi ada 8
golongan termasuk mustahik zakat atau disebutnya asnaf, ya. Asnaf mustahik. Berdasarkan ayat tersebut, maka zakat yang sudah dikumpulkan harus dibagikan kepada semua pihak secara menyeluruh dan tidak boleh meninggalkan satu golongan pun yang ada dalam ayat itu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, kalau zakat sudah terkumpul, semua yang 8 asnaf itu harus diberi. Jangan disisakan, harus dibagikan kepada semua asnaf. Namun pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, tidak mengharuskan zakat diberikan kepada semua golongan. Tidak mesti, tetapi cukup 1 atau 2 golongan saja, tergantung kondisi sosial di masyarakat itu mana yang lebih prioritas. Nah, jumhur ulama mah mengatakan tidak mesti semuanya harus dibagi. Boleh saja yang diberi hanya 1, 2 mustahik berdasarkan skala prioritas gitu. Dan ini yang dipegang, ya, tidak berpegang kepada pendapat Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i kan harus semua dibagikan, jangan disisakan. Beberapa ayat sebagai pendukung kepada judul di atas, penggunaan dana JIS untuk kebutuhan energi masyarakat luas. Yang pertama Al-Baqarah 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Untuk manusia, segala apa yang ada di bumi. Makanya manusia itu bersekutu dalam 3 hal, ya. Dalam air, dalam api, satunya lagi apa? Air, api, garamnya. Garam atau rumput. Nah, itu bersekutu. Jadi jangan terlalu pelit dengan 3 hal tadi. Garam, air, api. Nah, gitu. Makanya di kita teh murah sekali, ya, garam teh, kecuali minta garam 1 ganduk, nah itu mahal. Kalau 1 sendok, ya. Kedua, surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Jadi jadilah manusia yang memakmurkan bumi, jangan menjadi manusia yang merusak bumi. Karena apa yang ada di bumi semuanya untuk lakum, untuk manusia. Berkaitan dengan materi, kita akan membahas materi malam ini salah satu asnaf yang bernama sabilillah. Ya, mungkin untuk bulan depannya bisa dibahas mu'alaf. Untuk malam ini kita sabilillah dulu. Pengertian dan luang lingkup asnaf fi sabilillah wa fi sabilillah tadi. Makna klasik menurut jumhur fuqaha, fi sabilillah hanya mencakup para mujahid yang berperang dalam medan jihad. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ini madhab Hambali, ya. Al-Gujjar fi sabilillah wahum al-mutatawwi'un bi ghazwin la diwana lahum. Sabilillah adalah mereka para mujahid, prajurit di jalan Allah,
yaitu mereka yang berangkat berjihad secara sukarela, al-mutatawwi'un, dan tidak memiliki gaji tetap dari negara, tidak terdaftar dalam diwan wala diwana, tidak terdaftar dalam daftar tentara resmi. Nah, itu yang disebut dengan wafi sabilillah. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, sabilillah itu ya orang-orang yang berperang. Jadi sempit ya ruang lingkupnya gitu tuh ya kalau begitu mah. Orang-orang yang berperang. Sedangkan makna luas menurut ulama klasik dan ulama-ulama kekinian kontemporer, fisabilillah itu mencakup segala jalan yang menuju keridhaan Allah dan maslahat umat. Kita akan menyampaikan beberapa pendapat-pendapat ulama dari mulai yang klasik sampai yang kontemporer. Yang pertama, Imam Al-Qurafi. Beliau berkata, sabilullah amun bikulli ma huwa kurbatun. Sabilillah itu bersifat umum dalam segala hal yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah, kurbah. Pokoknya mah apa saja lah gitu. Yang penting ada kedekatan kepada Allah. Mana di antaranya? Termasuk di dalam sabilillah adalah al-hajju, haji, jihad, pembangunan jembatan, saluran air, membangun masjid, dan segala sesuatu yang merupakan kepentingan kaum muslimin. Ya, itu termasuk kategori sabilillah. Jadi kalau ada masjid sedang dibangun, berarti menurut pendapat Imam Al-Qurafi boleh masjid itu mendapat bantuan dana dari zakat, gitu. Khususnya dari zakat ya. Kalau dari infak sedekah mah lebih mudah, tapi ini masalahnya zakat gitu. Tidak disebutkan, tapi para ulama-ulama lebih banyak menggunakan zakat itu di zakat mal, lebih banyak ya menggunakan zakat mal, karena zakat mal lebih besar itu. Kalau zakat fitrah kan lingkupnya hanya satu kali dalam 1 tahun, kemudian nilainya sudah terukur, nah gitu. Kalau zakat mal mah bisa tiap waktu. Itu satu ya. Jadi untuk urusan haji, urusan jihad, pembangunan jembatan, membangun masjid, nah itu boleh dari dana zakat. Imam Al-Qurafi. Yang kedua, Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi ini murid dari Imam Syafi'i ya. Jadi bisa disebut klasik beliau itu, ulama-ulama yang lebih dulu. Beliau mengatakan as-sabil, sabilillah maksudnya gitu. Secara bahasa berarti jalan, dan maknanya secara syariat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan syar'i yang dimaksud untuk menaati Allah. Al-Majmu' kitabnya, kitab beliau. Jadi pokoknya apa saja gitu yang berkaitan dengan tujuan syar'i yang di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, itu bisa disebut as-sabil, sabilillah. Itu nomor 2, pendapat yang kedua. Di halaman 2, Wahbah Al-Juhaili, dia berkata, saya tidak bacakan bahasa Arabnya ya, langsung tarjamannya ya. Adapun penyaluran zakat pada pos fisabilillah menurut jumhur ulama mencakup para mujahid sukarelawan, satu, dan menurut sebagian ulama mencakup pula setiap proyek kebaikan
umum, proyek kebaikan umum, madrasah, masjid, musola, yang di situ ada ketaatan kepada Allahnya. Kan ada ketaatan di musola, di masjid, di madrasah, gitu. Ada Islam di situ, ada syiar-syiar Islam. Nah, menurut Wahbah Al-Juhaili boleh. Kemudian, nah ini kontemporer ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi. Beliau berkata, fi sabilillah, tidak terbatas pada para mujahid semata. Laisa kholison bil gojati pahasbu, tidak hanya terbatas kepada mujahid semata. Bal yashmulu kulla maslahatin syar'iyatin amatin, tetapi mencakup semua kepentingan syar'i yang umum, seperti dakwah, mengajak kepada Allah. Yang kedua, wa i'dadid du'at. Nah, i'dad itu pelatihan dai, di mengadakan acara semiloka, umpamanya ya, seminar yang di dalamnya itu latihan untuk para dai, para mubalik. Dananya mengambil dari zakat, nah, gitu. Pelatihan dai, pembangunan sarana umum, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan, wa muharabatil fakri, pemberantasan kefakiran, kemiskinannya. Menurut Syekh Yusuf Al-Qardawi, jadi bukan hanya untuk orang yang berperang di medan perang saja, tapi mencakup berbagai kepentingan syar'i. Dakwah, pelatihan para mubalik, pembangunan sarana umum, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan. Dana zakat boleh disalurkan ke situ. Kemudian, ini sudah lama tidak mendengar OKI, ada OKI nih. Kemana OKI itu masih ada ya? Menurut OKI, Organisasi Konferensi Islam, fisabilillah mencakup setiap amal yang dibenarkan syariat dan ditujukan untuk meninggikan kalimat Allah, seperti dakwah, pendidikan, pembangunan rumah sakit, sekolah, pabrik. Kalau pabrik berarti menuntaskan kemiskinan nantinya ya, dan sejenis yang bermanfaat bagi umat Islam secara umum. Ini menurut OKI. Jadi hampir sama dengan Yusuf Qardawi ya. Dakwah, pendidikan, pembangunan rumah sakit, nah, pembangunan sekolah, pabrik untuk menampung orang-orang miskin supaya jadi pekerja, berarti kan gitu. Tahun depan mudah-mudahan mereka tidak jadi mustahik lagi, tapi menjadi mujaki. Dan itu bagus tuh. Dibangun sebuah pabrik, orang-orang miskin supaya bekerja di pabrik itu, tujuannya biar mereka tidak bergantung hidupnya untuk menerima zakat, tapi mereka sudah mulai berubah menjadi orang yang mengeluarkan zakat, dari mustahik menjadi mujaki. Itu bagus. Kemudian Bajnas. Kalau Bajnas ini yang baru-baru ini ya, Badan Amil Zakat Nasional.
Bajnas, menurut Bajnas, fisabilillah meliputi kegiatan yang bertujuan untuk memperjuangkan agama Allah dan kemaslahatan umat, memperjuangkan agama Allah dan kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya program-program kesehatan, pendidikan, ekonomi, nah tadi ada pabrik tuh, kemanusiaan dan lingkungan. Jadi Bajnas juga termasuk kontemporer, berartinya termasuk kontemporer. Jadi setelah kita membahas dua pendapat ulama, mungkinnya dua pendapat ulama yang menjelaskan tentang makna sabilillah. Yang pertama yang lebih klasik, berarti lebih klasik itu lebih fokus kepada al-gujat. Apa itu al-gujat? Prajurit, tentara yang berperang di jalan Allah. Jadi kalau zakat itu berarti tidak salah kalau diberikan kepada umat Islam, para pemuda, para mujahid-mujahid yang berada di Palestina umpama. Jadi mereka itu tidak hanya menerima infak, tidak hanya menerima sodakoh, tetapi juga bisa disuplai dari dana zakat, karena mereka itu al-gujat, yang bertempur, yang berperang di jalan Allah, al-gujat. Tapi tidak semua ulama klasik berkata begitu, seperti Imam Nawawi rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i, apalagi ulama-ulama kontemporer. Nah, ini lebih luas maknanya. Segala sesuatu yang ada kaitannya dengan li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan kalimat Allah, untuk ketaatan kepada Allah, apapun namanya, maka boleh diberi, dibantu dari zakat. Gitu. Jangan heran di masyarakat itu pasti terbagi dua ya. Maksudnya dua pendapat. Sampai hari ini juga kan ada yang berpendapat masjid itu tidak boleh diberi uang dari zakat. Kan ada yang berpendapat begitu. Tidak boleh diberi dari pos zakat. Sekolah Islam pembangunan tidak boleh diberi dari pos zakat, karena bukan termasuk sabilillah, kan gitu. Dari pos mana sana? Masjid dapat zakat dari yang 8 itu. Nah, pendapat yang pertama kan begitu. Tapi pendapat kedua mengatakan masjid itu termasuk sabilillah. Karena termasuk sabilillah, maka masjid itu boleh diberi bantuan dari zakat. Bukan karena masjidnya, tapi karena sabilillahnya, madrasah dan lain sebagainya. Bukan karena madrasahnya, tapi karena sabilillahnya. Di beberapa sekolah Islam, punten ya, di beberapa sekolah Islam yang ada di kota Cirebon, yang saya tahu, kalau di hari raya Idul Fitri, banyak guru-guru, ustadz-ustadz yang mendapat bantuan, apapun namanya, apakah itu THR atau apanya, tapi justru itu dari mujaki, dari orang yang berzakat. Nah, mujaki ini meyakini guru-guru itu adalah masuk kategori
sabilillah. Makanya mereka diberi, dan di situ juga tulisannya memang zakat. Kalau zakat tapi biasa ada penerimaan ya, ada penerimaan karena ada doa untuk orang yang berjakatnya. Allahumma sholli alaika, Allahumma sholli alaihim, kan gitu. Kan ada doa untuk yang mengeluarkan zakat. Kalau model sodakoh atau infak mah cukup dengan doa umum, bukan sholawat gitu. Doa umum tuh seperti jazakallahu khairon, itu umum ya. Kalau di hadapan berarti jazaka, semoga Allah membalas engkau, kaknya itu. Tapi kalau tidak ada di hadapan berarti kan jazakullah, semoga Allah membalasnya, nah, gitu, kepadanya gitu. Itu umum. Tapi kalau zakat mah washolli alaihim, bacakanlah sholawat untuknya, doa. Makanya doanya Allahumma sholli alaika, Allahumma sholli alaihim. Kita lanjutkan ya. Pendekatan maqasidus syariah dengan zakat. Tujuan syariah. Zakat dalam Islam bukan hanya amal ibadah ritual, tetapi juga amal ibadah sosial. Ia bertujuan menjaga 5 maqasid, 5 tujuan. Nah, ini catatannya, bukan hanya ibadah ritual, tapi juga termaktub di dalamnya mengandung ibadah sosial. Maka zakat itu bertujuan menjaga 5 maqasidus syariah. Apa itu 5 maqasidus syariah? Yang pertama, hifduddin, menjaga agama. Ada orang baru masuk Islam, mu'alaf berarti gitu ya. Biar dia beragama Islamnya lebih teguh, lebih kuat, tidak goyah, tidak labil, kemudian diberi zakat dengan tujuan supaya dia lebih istiqomah di dalam beragama Islamnya. Hifduddin, dijaga agamanya. Nah, di sini bagaimana dikaitkan dengan judul di atas tadi? Kenapa ada zakat di situ? Akses energi menopang ibadah. Ada ibadahnya di dalam yang disebutkan di atas tuh, di bawah judul tadi, berkaitan dengan energi. Tapi ada hifduddin ya, menjaga agama. Yang kedua, hifdun nafs. Tujuan agama itu menjaga jiwa, menjaga nyawa. Berkaitan dengan judul di atas, ada akses energi membantu sektor kesehatan. Dengan adanya tadi umpamanya mendirikan pabrik, mendirikan rumah sakit. Dengan didirikannya rumah sakit, banyak orang-orang sakit yang terselamatkan jiwanya, yang terselamatkan nyawanya, jadi sehat kembali. Sektor kesehatan, hifdun nafs. Jadi ketika zakat umpamanya dibuat untuk membangun rumah sakit, kemudian orang-orang Islam yang sakit masuk ke rumah sakit itu kan terbantu nyawanya, terbantu kesehatannya. Hifdun nafs, menjaga nyawa, gitu. Menjaga jiwa. Yang ketiga,
hibdul akal, untuk menjaga akal. Penerangan penting bagi pendidikan. Nah, tadi umpamanya membangun energi listrik ya tadi itu ya. Kemudian kampung orang-orang miskin di situ menjadi terang. Kemudian orang-orang yang tadinya tidak mau ke masjid pada mau ke masjid, ke sekolah atau ke madrasah pada berangkat ke sekolah. Akal-akal mereka menjadi baik karena dijaga akalnya dengan belajar, dijaga akalnya dengan pendidikan. Jadi dengan zakat itu ketika membangun tadi energi listrik umpamanya tadi bisa menjadikan manusia-manusia menjadi akilun, menjadi orang-orang yang berakal. Agamanya terjaga, jiwanya terjaga, akalnya terjaga. Yang keempat, hibdul mal, menjaga harta, sana gitu ya. Energi mendukung usaha yang produktif. Kan yang tadinya nganggur, karena di situ ada perusahaan, ada lahan pekerjaan, maka manusia-manusia yang tadinya tidak bekerja itu jadi produktif. Nah, agama menjaga tujuan hibdul mal, menjaga harta. Dan yang ketiga, hibdun nasl. Hibdun nasl itu menjaga keturunan. Pengelolaan rumah tangga sehat umpamanya di dalam energi itu. Nah, jadi kembali kepada masalah zakat dalam Islam bukan hanya amal ibadah ritual, tetapi juga amal ibadah sosial yang tujuannya adalah menjaga 5 dari tujuan syariat. Hibduddin, menjaga agama; hibdun nafas, menjaga jiwa; hibdul akal, menjaga akal; hibdul mal, menjaga harta; dan hibdun nasal, menjaga keturunan. Kalau tidak dikaitkan dengan zakat, maqasidus syariah yang 5 ini mudah dijelaskannya. Tapi ketika dikaitkan dengan zakat ya harus berkaitan gitu. Model hibdun nasal. Nah, hibdun nasal itu di dalam agama Islam tidak boleh berzina. Karena anak zina itu tidak masuk dalam nasal. Nah, gitu ya. Hibdul mal, tidak boleh mencuri. Karena mencuri itu kan mengambil hak orang lain. Hibdul akal, tidak boleh apa? Mabuk. Karena orang yang mabuk itu akan merusak akalnya. Hibdun nafas, apa hibdun nafas? Jiwa, berarti tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh, karena membunuh itu sudah mematikan nyawa, mematikan jiwa. Hibduddin, nah, hibduddin berarti kan tidak boleh musyrik, tidak boleh murtad, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keluarnya seseorang dari agama. Itu yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan dari syarak, dari agama. Ada 5 ya gitu ya. Nah, zakat ini berkaitan dengan yang 5, berkaitan gitu. Kesimpulan pandangan ulama kontemporer, makna fisabilillah dalam konteks zakat ditafsirkan secara luas, tidak sempit hanya gujat tadi apa? Prajurit ya, prajurit. Mencakup apa? Jihad fisik, seperti di Palestina. Di mana deh yang jihad fisik? Di Afghanistan mungkin ya? Atau di mana? Jihad fisik. Dakwah, pendidikan,
pelatihan dan penguatan umat, kegiatan sosial yang menunjang maslahat umum, proyek, infrastruktur nih, proyek infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Yang tadi berarti ada rumah sakit, energi listrik, gitu ya. Termasuk di dalam konteks modern adalah transisi energi terbarukan. Lingkungan, akses listrik jika untuk kepentingan umat. Ini kesimpulan pertama. Pandangan ulama kontemporer. Kesimpulan kedua, penggunaan dana zakat fisabilillah untuk kebutuhan energi masyarakat luas hukumnya mubah. Boleh ya gitu. Dengan syarat harus dilakukan secara hati-hati dan terukur. Tetap karena ada syariat Islamnya di situ. Adanya pengawasan syar'i dan administratif yang kuat, kepastian keterlibatan mustahik sebagai penerima manfaat langsung. Jadi tetap apakah mereka yang menerima bantuan itu ada keterlibatan mustahik atau tidak? Kalau ada, ya boleh. Kalau tidak, ya jangan diberi dari zakat. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan pengawasan administratif harus kuat gitu. Ya khususnya adalah yang berkaitan dengan masalah mustahiknya. Yang pada membangun masjid bukan orang masjid itu. Kan biasanya ke orang ya. Tapi barang bentuknya bangunan. Tapi ada nilai-nilai ketaatan. Ada nilai-nilai untuk menegakkan kalimat Allah. Orang bisa jadi pinter, orang bisa jadi jadi soleh, orang bisa jadi baik dengan masjid itu, dengan madrasah itu. Maka itu masabilillah namanya gitu. Bukan orang, tapi makna lain dari sabilillah. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan penjelasan tentang materi ini, berarti khusus malam ini yang dibahas materi tentang makna dari sabilillah. Nah, insya Allah mudah-mudahan di bulan depan kita akan membahas materi tentang mu'alaf. Karena mu'alaf juga ada yang mengkhususkan. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Apakah betul begitu maknanya? Nah, tentu saja nanti harus kita bahas. Hatur nuhun, terima kasih. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.